Jadi Bapak Ibu guru tahu, oh ternyata tadi ada yang minta izin. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah kembali atau pergi, Bapak Ibu guru tahu, tidak langsung menghilang ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pastikan juga kameranya hidup. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat nih, teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik bisa lihat nih Bapak Ibu guru. Oh, ada Jihan, ada Dani seperti itu. Jadi kelihatan mukanya. Oke? Nah, itu untuk kesepakatan kegiatan hari ini teman-teman. Nah, kemudian Budi juga akan menyampaikan tentang profil atau biodata diri tentang pencerita kita teman-teman, yaitu Kak Aam Sabarmen. Nah, untuk Kak Aam Sabarmen Budi akan jelaskan sedikit nih teman-teman. Untuk Kak Aam ini, teman-teman tahu ayah dari siapa? Dari seorang teman kita nih teman-teman. Oke, nah jadi Kak Aam ini ayah dari seorang teman kita. Ada yang tahu siapa? Aira. Barakallah, tepat teman-teman. Jadi Kak Aam Sabarmen ini itu nama terkenal teman-teman. Kak Aam ini punya nama lengkapnya, nama aslinya, yaitu namanya Amri Purba Yogya Syakti. Aira Kak Aam. Kalau teman-teman baca namanya tulisannya agak berbeda ya. Oke, itu nama lengkapnya Amri Purba Yogya Sakti. Oke? Apa? Sayekti. Oke. Sayekti namanya. Oke? Nah, Kak Aam ini kita panggilnya Kak Aam ya teman-teman. Kak Aam Sabarmen. Kita panggilnya Kak Aam untuk kegiatan hari ini. Kak Aam ini lahir di Wonosobo teman-teman pada tanggal 1 Mei 1984. Oke? Nah, kemudian Kak Aam ini sekolah SD-nya di SD Jarak Sari 1. Kemudian SMP-nya di SMP Muhammadiyah. Kemudian SMK di Kabupaten Wonosobo. Jadi nanti teman-teman kalau kita sekolah itu biasanya ada jenjang-jenjangnya teman-teman. Dari SD, nanti kalau sudah tamat SD kita lanjut ke SMP, kemudian kita lanjut ke SMA, kemudian kita bisa melanjutkan kuliah seperti itu ya teman-teman. Jadi Kak Aam juga melanjutkan sekolahnya dari SD, SMP, kemudian SMK, kemudian melanjutkan sarjana pendidikan Islamnya teman-teman. Jadi kuliah di Fakultas Tarbiyah UIN di Yogyakarta pada tahun 2009. Oke, gitu ya teman-teman. Itu sekilas tentang Kak Aam. Jadi informasi yang Budi jelaskan tadi sekilas tentang Kak Aam yang akan berkegiatan bersama teman-teman pada hari ini. Pak Safik, boleh dilanjutkan? Oke, kemudian Kak Aam ini juga karena Kak Aam seorang ayah dari teman kita Aira Nafisa. Selain itu Kak Aam juga memiliki 3 orang anak teman-teman. Yang pertama tadi Aira, kemudian ada Muhammad Torik Al-Zidan. Kalau misalnya teman-teman pernah nih melihat ayah bunda atau bundanya Aira menjemput, sering membawa adiknya teman-teman. Ada namanya Zidan dan Lintang. Kemudian ada Maryam Al-Mahira. Oke. Kemudian kalau sekarang Kak Aam tinggalnya di perumahan Ria Senggarang Permai Tanjung Pinang Timur. Nggak bisa, tekan. Sini apa gede. Nah, untuk sekarang kegiatan Kak Aam ini sebagai guru tamu di beberapa sekolah atau lembaga teman-teman, dosen tidak tetap di STAI Ibnu Sina Batam, dan aktivis TPQ. Ada yang tahu TPQ? Ada yang tahu TPQ? Tidak tahu? Nah, apa teman-teman TPQ? Tahu Kak. Tahu? Taman Musabaqah tilawatil Quran. Iya, barakallah. Itu ya teman-teman ya. Kemudian prestasi-prestasinya teman-teman bisa lihat nih teman-teman.
Prestasi Kaam yang pertama sebagai guru favorit di SDIT Salsabila Baitur Rahman tahun 2012. Ada yang pakai headset apa enggak sih? Oke, sebenarnya prestasi yang dimiliki Kaam ini banyak teman-teman, tapi ini cuma disebutkan atau ditampilkan hanya 6 saja. Jadi nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah teman bisa nih memotivasi diri teman-teman dari prestasi seperti yang Kaam ini. Kaam memiliki banyak prestasinya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mulai dari kecil sekarang sampai nanti besar boleh dikumpulkan nih prestasi-prestasinya. Oke teman-teman? Boleh B A C E. Sudah? Ini dia. Oke, nah tadi Budi sudah menjelaskan nih teman-teman sekilas tentang Kaam. Selanjutnya teman-teman sudah penasaran? Ingin berjumpa dengan Kaam secara virtual, secara langsung? Sudah penasaran? Kira-kira hari ini kegiatannya bersama Kak Aam hari kita mau ngapain ya? Mau main? Oke, hari ini kita akan bersama Kak Aam akan mendengarkan cerita tentang perang Khandak, teman-teman. Ada yang pernah mendengar sebelumnya tentang perang Khandak? Tidak. Tidak. Kalau perang Ahzab sudah ada pernah mendengar sebelumnya? Oke, jadi teman-teman perang Khandak dan perang Ahzab itu sama. Nah, agar lebih jelasnya, oke, kita akan menyimak bersama-sama cerita dari Kak Aam Sabarmen tentang perang Khandak. Oke, tapi sebelumnya Budi mau pastikan dulu nih teman-teman. Teman-teman duduknya sudah tertib. Ya, kemudian pastikan teman-teman suaranya tidak berlebihan ya, supaya kita bisa mendengarkan cerita dari Kak Aam dengan lengkap. Oke, siap? Oke, coba kita cek dulu nih, Bapak Ibu Guru, boleh Bu Putri, Bu Ayu, sama Pak Safif dan Budi kita cek dulu. Sudah tertib atau tidak ya, teman-teman? Ya, ada Haikal sudah keren, ada Dani sudah keren, ada Keisha sudah keren, Jihan sudah keren. Apa Bu? Dea sudah keren, barakallah. Siapa lagi nih yang sudah keren nih? Fiona, siapa namanya? Fiona itu nama lengkapnya siapa? Muhammad Fiona Chandra, Kak. Oh, Masya Allah. Muhammad Fiona Chandra. Panggilnya Oke. Fio. Fiona kelas berapa, Fiona? Kelas 2 SD. Aku jawab, nggak malu. Panggilannya Vio, Kak. Ada Siapa? Oke. Bio ya. Ada Anes. Anes sudah keren. Ibi. Malu, Kak. Ini ya, Aira, Nafisa. Oke, kayaknya nih teman-teman sudah siap nih untuk mendengarkan cerita dari Kak Aam. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke, kita langsung saja panggil Kak Aam. Silakan Kak Aam. Oke, terima kasih. Masya Allah. Luar biasa nih Ananda semuanya ya. Siang-siang begini tuh enaknya tidur ya kan. Sama bu gurunya juga, Bapak Ibu gurunya juga luar biasa ya. Menemani Ananda harusnya tidur ini ya. Tapi alhamdulillah Masya Allah luar biasa. Baik Ananda semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga Allah berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Kak Aam doakan semoga Ananda semuanya jadi orang-orang sukses. Bapak Ibu guru semoga THR-nya cepat cair ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar Anda semuanya, sehat ya? Semoga kita selalu dalam keadaan iman, Islam yang kemudian Allah berikan kepada kita, selalu kita pegang teguh. Kenapa? Karena banyak loh adik-adik di luar sana, mereka rela menjual imannya, menjual Islamnya. Nauzubillahi min dzalik hanya karena masalah sebatas
sekedar dikasih duit, dikasih beras. Nah, semoga dengan keimanan dan keislaman itu Allah memantaskan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama. Oh iya, Masya Allah hampir lupa. Yang kedua, jangan lupa nih kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kepada kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Dan semoga besok kita bersama-sama dengan dengan Rasulullah SAW bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik masih puasa? Insya Allah masih. Semoga hari ini puasanya bisa lengkap ya. Hari ini puasa keberapa, Dik? Ke-6. Ayo keberapa? Ayo. 7. 6. Apa? 6. Ketujuh ada yang ke-100. 7. Yang jelas ada semuanya. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian hari ini kita memasuki puasa yang keberapa loh kan? Ke-8 ya, Dik ya. Yang ke-8 dan alhamdulillah hari ini kita semuanya juga sama bisa melaksanakan ibadah puasa masuki hari yang ke-8. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan kemudian kita diberikan kesehatan sama Allah sehingga besok selesai sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya sekarang ya, alhamdulillah. Dan semoga Ananda semuanya besok Ananda kita semuanya bisa tahan. Ini ada yang puasa setengah hari enggak? Enggak ada. Puasanya 1 hari full ya. Alhamdulillah. Baik Ananda semuanya, kelas inspirasi hari ini kenapa dinamakan kelas inspirasi? Nanti setelah adik-adik ikut kelas ini bisa mendapatkan inspirasi, dapat sesuatu yang berharga, dapat ilmu sehingga nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Siap apa enggak? Nah, Siap. Di sini kayaknya virtual background-nya bermasalah nggak sih ini? Penampakan saya di laptop bermasalah kayaknya Ustaz Syafiq nih. Gak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa ya, ini pasal kayak nggak kelihatan di layar saya. Saya bingung ngomong sama siapa jadinya. Baik, Ananda semuanya. Di dalam kehidupan sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW tidak selalu selamanya selalu senang. Ada saja ujian, cobaan, ya bahkan hinaan, bahkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW pernah terjadi yang peperangan yang sangat luar biasa. Tidak hanya perang Badar yang sangat besar pada waktu itu, tetapi hari ini Ananda semuanya kita akan belajar bersama tentang apa ini? Ayo namanya? Perang Khandaq. Perang Khandaq. Ya, Masya Allah, perangnya ini sungguh sangat luar biasa. Kok luar biasa kenapa? Kenapa? Ayo, tahu nggak ceritanya kenapa? Iya. Pada perang ini Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasukannya Rasulullah itu cuma sangat sedikit sekali, Dik. Berapa yuk pasukannya? Tahu nggak? Pasukannya itu hanya sejumlah sekitar 3.000 orang. 3.000 orang sementara kaum kapasitas itu mereka bersatu padu sehingga jumlahnya sampai 10.000 pasukan kafir Quraisy. Ayo, adik-adik umpamanya kalau 3.000 melawan 10.000 kira-kira menang siapa? Yang 10.000. 10.000 kan? Karena jumlahnya banyak, sementara kaum muslimin sedang hanya cuma 3.000. Kaum orang kafir Quraisy berkata, hari ini kita pasti menang. Lihat pasukan kita. Pasukannya banyak, 10.000 orang. Ada pasukan apa ini, Dik? Pasukan apa, Dik? Pasukan pedang. Ada pasukan panah. Ada pasukan tombak. Ada juga yang pasukannya dari kafir Quraisy, ada yang pasukannya ketapel, pasukan bakso, mie ayam, soto.
Tapi yang jelas apa yang terjadi? Yang jelas mereka bahwa pasukannya sangat besar. Kemudian disiapkan pasukan. Itu pasukannya kaum kafir Quraisy kayak gitu. Sampai malah pada dangdutan. Ole, 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 ole. Sampai seperti itu. Tapi kalau pasukannya Rasulullah tidak. Akhirnya kemudian apa yang terjadi anak-anak? Karena pasukan kaum muslimin cuma 3.000, lalu kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya, dikumpulkanlah para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah bermusyawarah. Nah, ini pentingnya bermusyawarah. Kenapa? Dengan bermusyawarah maka akan menghasilkan menghasilkan sebuah keputusan yang baik dan bisa bisa dilakukan bersama-sama. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya. Wahai para sahabatku, mereka berbaris. Lalu kemudian Rasulullah meminta pendapat para sahabatnya. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Karena pasukannya kafir Quraisy ini sudah bersiap-siap, jumlahnya 1.000 orang dan waktunya sangat mepet sekali. Persis kalau umpamanya adik-adik gini, adik-adik mau ujian, ya kan? Belajarnya kurang. Padahal ujiannya tinggal besok. Adik-adik cemas apa enggak? Galau apa enggak? Aduh, gini belajarnya gimana? Aku belum belajar. Padahal besok ujian. Aduh, lontong. Tolong. Nah, iya kan? Rasanya galau. Iya enggak, Dik? Iya. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Nah, karena perang Khandaq itu artinya sama seperti artinya perang Parit. Loh, kok kenapa dimanakan perang Parit? Kan dinamakan perang Parit, padahal kan Parit tempatnya air. Emang kenapa kan? Ayo. Dinamakan kerang pula. Kerang itu serang digodok. Perang kok kerang. Dinamakan perang Khandaq atau perang Parit karena ketika Rasulullah SAW sudah mengumpulkan para sahabat, lalu kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian memberikan usul. Nah, itu nanti di slide-nya ada tuh sejarah sejarah perang Khandaq ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dan ternyata ada satu sahabat yang kemudian usul. Apa usulnya? Ayo, usulnya apa? Nanti Kak Am tanya nih, di situ ada nih Kak Am jelaskan. Nah, sahabat itu bernama, nanti di sini belum ada nih. Nah, sahabat itu bernama, iya betul sekali. Sahabat itu bernama krik. Di sekolah ini ada nggak namanya itu ya? Kami ingat-ingat di The Green dari kelas 1 sampai kelas 6 kayaknya ada ya Pak Syafiq ya nama sahabat itu ya di sekolah ya. Ada nggak kira-kira? Ayo penasaran? Ayo Pak Syafiq nggak tahu. Oh, sampai nggak tahu ya. Kalau Bu Dwi tahu nggak siapa kira-kira di murid The Green ada yang nggak nama sahabat itu? Atau Bu Dwi atau Bu Siti tahu nggak? Ayo kira-kira. Atau Putri. Aira tahu nggak Aira? Aira tertegun. Aira sini aja nggak usah lewat situ, Rang. Apa ini itu mereka pakai HP itu Bu ya. Nah, sahabat itu Ananda semuanya bernama Dedededeng. Tapi Kak Am mau bikin penasaran dulu. Silakan Ananda chatnya hidup. Kalau Ananda mau ngechat, deg-degan. Ayo. Yang bisa disediakan door prize dari Bu Dwi ya, umroh. Bu Dwi aja belum umroh, apalagi ngasih muridnya. Ayo, silakan chatnya boleh dihidupin dulu. Kak Am pengen lihat nih sebelum Kak Am melanjutkan. Adik-adik pada pakai HP ya. Silakan, siapakah nama sahabat yang mengusulkan adanya perang Khandaq atau perang Parit? Di mana pasukannya kaum kafir Quraisy 10.000 yang kemudian maju. Krik. Udah deh, kamu kasih aja deh ya. Nama sahabat itu adalah bernama Salman Al-Farisi. Siapa, Dek? Iya, betul. Salman Al-Farisi. Yang Salman Al-Farisi ini, beliau berasal dari satu kota
dari kota Persia. Nah, Persia. Kenapa namanya Al-Samad Al-Farizi? Karena dia berasal dari perang dari kota Persia. Nah, Anda semuanya kita jadi bertanya-tanya sih, ngapain kok terjadi perang Honda? Karena ini Masya Allah nih, Dek. Ini gara-garanya orang Yahudi itu merasa diusir. Diusir di mana? Di Khaybar pada waktu itu, di luar kota Madinah, ya kan? Dan lagi-lagi ini ciri khasnya orang Yahudi, Dek. Dari dulu sampai sekarang itu orang Yahudi itu walaupun dia pintar, tapi sukanya orangnya degil, orangnya nggak mau nurut dan suka bikin onar. Akhirnya sampai sekarang ada satu negara yang dijajah oleh Yahudi, siapa ayo? Negara namanya Pak? Yang ini misalnya Kampake ini loh, Dik. Nah, ini negara mana ini? Israel serang Gaza. Palestina sana di Gaza. Hari ini masih dibutuhkan oleh pasukan Israel. Nah, akhirnya kemudian para orang Yahudi merasa kecewa. Lalu tadi yang kami sampaikan, kita harus membalas dendam dengan Muhammad. Kita tidak terima diusir dari Khaybar, di luar Madinah. Bagaimanapun caranya, kita harus hancurkan Muhammad dan pasukannya. Siap. Wah, sampai seperti itu ya. Nah, akhirnya kemudian pasukan disusun sedemikian rupa. Rasulullah juga sama mempersiapkan pasukannya walaupun cuma 3.000, tetapi Masya Allah, pertolongan Allah begitu sangat dekat. Kemudian dimusyawarahkan dengan para sahabatnya, muncul satu tokoh yang namanya Salman Al-Farizi, yang kemudian beliau punya pengalaman ketika di Persia itu sedang diserang. Beliau membuat sebuah parit yang Masya Allah, tahu nggak, Dik, paritnya itu jauhnya berapa? Ayo. Berapa? 2 meter. Kurang lebih sekitar paritnya itu kurang lebih jaraknya sekitar 8 kilo. 8 kilo jauh apa deket, Dek? 8 kilo itu kalau dari sekolah The Green kemana ya? Ke rumahnya. Ya, bisa jadi. Pak Safik kali ya. Pak Safik di Batu 20 pun jauh. Sekitar 8 kilo ya. 8 kilo. Lalu kemudian lebarnya paritnya itu panjangnya 8 km, lebarnya sekitar 5 meter, dan kedalaman daripada parit itu berapa coba, Dik? 3 meter. Kira-kira luas apa enggak? Enggak. Luas. Panjang, luas, lalu kemudian dalam. Kenapa? Agar orang-orang para musuh itu ketika dia naik kuda, ketika naik kuda, kudanya loncat, dia tidak akan sampai loncat. Belum ini lagi nafas dulu ke sini. Nafasnya karena puasa nggak nyampe. Nah, ketika nanti kalau dia jatuh ke parit itu, si kuda mau naik lagi 3 meter nggak bisa. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya kemudian itulah penyebab dari terjadinya perang Honda, karena orang-orang Yahudi itu tidak terima diusir, karena dia dulunya juga berkhianat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian tidak mau manut, akhirnya apa? Ya itulah terjadi. Kemudian orang-orang Yahudi itu berselisih untuk memenangi. Ini dia nih, Dik. Wow, bisa dibaca ya. Pasukan kafir Quraisy pada waktu itu, Dik, nih dari Bani Quraisyah, dari Mekah, suku Arab Yahudi, dari Bani Qayunak, dan kemudian Bani Nadir, suku Arab Paganai dari Bani Murrah, Khaybar, Huyai bin Auf Muri, Bani Ghatafan, Bani Asad, Bani Suja, dan dipimpin oleh ini nih biang keroknya. Namanya Abu Gosok pula. Abu Sofyan, yang memang Abu Sofyan itu paling benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan pasukannya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Berapa itu? 10.000 orang, bayangkan coba. Pasukannya lengkap,
Pokoknya mereka prediksinya, pokoknya Muhammad harus kalah hari ini. Semangatnya. Akhirnya kemudian pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu. Ayo, kalau dengar kata Nabi maka apa? Ayo, coba ke Amtes. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam Alaihissalam. Nabi Nuh Yusuf, Nabi Daud, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tahu nggak? Ini mumpung bulan Ramadan loh. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan. Mau apa enggak? Makanya kita semuanya ketika ada di luar, di rumah mendengar kata Nabi Muhammad, maka kita minimal ngucapin sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Nah, itu pasukannya kaum kafir Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10.000 melawan 3.000. Pak jelas-jelas nggak mungkin. Pasti nanti pasukannya Nabi Muhammad kalah dong. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tenanglah, kami Makanya Anda semuanya. Satu, kenapa kemudian kita menceritakan ini? Karena apa? Karena betul sahabat dan sahabat Rasulullah SAW itu kemudian begitu sangat cinta kepada Nabi, ya kan? Rela menemani Nabi dalam berperang dan kemudian bertemu di perang Khandaq. Next. Nah, ini dia, Dik. Nah, perang Khandaq itu merupakan pertempuran kecerdasan. Nah, di mana kemudian kok kecerdasan? Karena nanti akan menentukan siapa yang pasukan paling cerdas, paling pintar. Lalu kemudian, nah ini taktik kaum muslimin mengatasi lawan-lawan mereka. Secara jatuh korban yang sangat sedikit. Lalu kemudian ada upaya konfederasi. Konfederasi itu upaya ini untuk damai. Mengalahkan kaum muslimin gagal dengan kekuatan Islam menjadi berpengaruh di wilayah tersebut. Akibatnya, tentara muslim mengepung sekitar Bani Quraiza dan kemudian mengarah penyerangan tanpa syarat mereka. Kekalahan itu menyebabkan Mekah kehilangan perdagangan mereka dan sebagian besar adalah kehormatan diri daripada mereka. Ini salah satu alasannya terjadinya perang Khandaq. Oke, lanjut aja, Ustaz. Nah, tidak hanya sampai di situ. Nah, ini yang kemudian ketemu nih yang tadi ceritakan. Strateginya sungguh sangat luar biasa, Dek. Lihat ada gambarnya. Mereka berkecamuk, Allahu Akbar. Hingga kemudian untuk melindungi Madinah dari serangan gabungan, maka dibuatlah tadi strategi menggunakan parit yang Masya Allah panjangnya itu 8 kilometer, lebarnya itu 5 meter, kedalamannya itu 3 meter, ya kurang lebih seperti itu. Dan tahukah Anda semuanya, kalau di Tanjung Pinang kita bikin nyangkul tanah itu agak mudah. Di tanah Arab sana, mereka kalau mau mencangkul bikin paritnya itu, Dek, mereka harus berjuang ekstra. Kenapa? Karena di sana tanahnya keras. Semoga besok kita semuanya bisa naik haji. Allahumma amin. Tanahnya keras, jadi kalau mencangkul itu harus menggunakan bukan cangkul biasa yang ada tajam-tajamnya itu, apa sih namanya itu ya? Ya pokoknya itulah ya. Ceting. Dan Masya Allah, ketika itu Anda semuanya, ketika mereka sedang menggali parit, inilah nanti inspirasi salah satu temanya kerjasama. Kerjasama yang sangat luar biasa antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Kerjasamanya gimana? Para perempuan juga nggak kalah loh, Dek, pada perang ini. Mereka para perempuan itulah kemudian menyiapkan masakannya, menyiapkan makanannya. Dan tahukah Anda semuanya, di dalam perang Khandaq ini, posisi umat Islam waktu itu boleh dikatakan sangat tidak menguntungkan. Para sahabat membangun paritnya itu dalam keadaan lapar. Sampai kemudian perutnya diikat. Ayo teman-teman, kita ikat perutnya. Diikat dengan batu.
batu, ada yang satu, ada yang dua. Sehingga kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian ketika melihat Rasulullah, kok Masya Allah kayaknya Rasulullah ini sangat lemah. Karena apa? Karena di perutnya beliau ganjel 3 batu untuk menahan laparnya. Sampai-sampai di dalam salah satu kajian mengatakan makannya saja mereka itu makannya sangat terbatas. Kalau di sana kan makannya kan pakai gandum ya namanya ya, gandum yang putih-putih itu loh Dik, yang bikin roti. Itu tangannya dibasahin kemudian dicelupkan ke dalam gandum, nah itu yang untuk makan karena saking terbatasnya amunisi pada waktu itu. Dan Masya Allah perjuangannya sungguh selalu kerjasamanya sangat luar biasa. Hanya kemudian para pasukan kaum muslim ini menyiapkan siapa yang memberi kekuatan itu? Ayo, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Nama Tuhanmu yang Maha Kuasa. Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Ta'ala. Segala kekuatan semua dari Allah. Siapa yang mencipta matahari? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan. Di dalam pembuatannya itu kerjasamanya mereka sambil zikir la ilaha illallah Allahu akbar sambil mencangkul, dan mereka tidak lepas namanya zikir terus menerus hingga kemudian pada saat ada salah satu sahabatnya cerita, wahai temanku, ini ada batu kok sangat besar sekali, susah untuk dihancurkan. Lalu kemudian hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian keluar mengambil bukan cangkul ya, apa sih namanya itu, betel lah ya, betel namanya. Hanya dalam itu hanya 2 kali pukulan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dan ketika itu Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, batu yang besar tadi itu hancur berantakan. Siapa yang menghancurkan itu, Ananda? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Nah, termasuk adik-adik sekarang ini, walaupun kita sedang berada di dalam daring ya, di dalam dunia maya, semoga ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam belajar bersama-sama, ya kan? Dan semoga ini menjadi catat sebagai satu amal kebaikan buat Kak Aam dan buat Ananda. Lanjut, Ustaz. Nah, ternyata Ananda selain strategi tadi membuat sebuah parit, di situ juga sama banyak kejadian-kejadian yang Masya Allah ketika orang-orang sudah berusaha, ternyata selain tadi batu besar yang sangat besar itu lalu dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada kejadian yang sangat menarik yang itu kalau kita pikir pakai logika manusia nggak mungkin, masa orang 1.000 kayak gitu, karena yang membangun itu sekitar 1.000 orang yang bikin parit. Masa mungkin masa orang sebanyak itu mau diajak makan? Ada salah satu sahabatnya. Nih nama sahabatnya adalah Jabir bin Abdullah. Siapa? Jabir bin Abdullah. Beliau meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah, aku minta izin dulu ya. Aku mau membuat masakan buat kamu. Lalu kemudian si Jabir menyuruh istrinya, wahai istriku, masaklah sebuah masakan, yang enak. Oh. Masakannya hanya untuk sekitar 4 atau 5 orang saja. Apa itu yang dimasak? Salah satunya adalah seekor apa tuh Dek? Kambing, nah, kambing. Sama masak, karena orang Arab itu kan makannya pakai gandum ya. Cuman masak 2,5 kilogram gandum yang kemudian dimasak oleh istrinya Jabir bin Abdullah, lalu kemudian dimasak, dan apa yang terjadi Ananda semuanya saat itu? Ketika sudah masak, Jabir memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, masakannya sudah siap. Dan ternyata yang dilakukan Rasulullah di luar perkiraan si Jabir. Rasulullah memanggil semua sahabatnya yang bekerja bakti itu, kerjasama itu, untuk ikut makan. Coba bayangkan, 1.000. Dan ternyata inilah mujizatnya Rasulullah SAW. Ketika semua orang sudah makan, bayangkan cuman seekor kambing,
dan 2,5 kilogram gandum dimakan bareng-bareng oleh para sahabatnya Rasulullah yang jumlahnya hampir 1.000. Banyak nggak Dik itu, Dik? Dan ternyata masih ada sisa itu. Dan semuanya makan dengan sangat kenyang. Itulah yang kemudian membuat kita jadi, Masya Allah ya, luar biasa sekali apa yang terjadi mukjizat-mukjizat di Rasulullah SAW ketika terjadi perang Khandaq itu. Nah, gitulah. Lanjut, Ustaz. Nah, ini kronologinya, Dik, kronologi perangnya. Sekitar 20 orang pimpinan Yahudi Bani Nadir datang ke Mekah. Untuk apa? Mereka memprovokasi orang-orang kafir yang ada di di Mekah itu untuk ikut. Sekarang kesempatan bagus nih. Ayo gabung bersama kami. Kita hancurkan Muhammad dan pasukannya. Aduh, kira-kira ikut nggak ya? Ikut. Dan ditemui kabilah-kabilah yang banyak untuk bergabung dengan pasukannya kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga kemudian singkat ceritanya sampai 10.000 pasukannya itu. Hingga tiba kemudian hari itu datang, Dik. Hari itu datang itu kapan? Nah, nanti ada di awal itu terjadi peperangan itu. Kemudian mereka kaum kafir Quraisy itu berbondong-bondong, pasukan, karena mereka nggak menyembah sama Allah, malah soundtrack musiknya itu mereka slogannya gitu, jargonnya ole 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 ole, ayo tuku sate. Tapi tidak pasukannya Rasulullah. Ini adik-adik pasukannya Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Mereka kalah, mereka ole 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 ole. Kayak main sepak bola aja. Lalu kemudian mereka badut. Apa yang terjadi? Pasukan ini mulai kronologinya agak dicepetin aja Pak Syafiq. Nah, ternyata selain ada ada pasukan parit, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukannya yang di salah satu bukitnya itu. Jadi ada parit, kemudian ada bukit di situ kecil gitu, bukit agak tinggi. Dan situlah kemudian pasukan Muslim, pasukan panah terutama itu kemudian berlindung di situ untuk menanti pasukannya kafir Quraisy. Kafir Quraisy sudah datang, yo maju, yo. Salah satu pasukan kafir Quraisy-nya bilang, teman-teman, itu ada parit di situ itu, aduh, ini belum pernah kita lihat sebelumnya, aduh gimana ini? Tertipu, kasihan deh lu, gitu. Alhamdulillah. Dan begitu sangat mudah bagi Rasulullah SAW untuk membidik pasukan musuh. Waktu itu senjatanya nggak pakai pistol, nggak ada pakai bom, nggak pakai bom atom, nggak pakai nggak pakai, masih berupa panah, masih berupa untuk menembak jarak jauh mereka menggunakan panah. Siap. Ketika mau ada kudanya, pasukannya kafir Quraisy bilang gini, kuda, cepat loncat, akhirnya loncat, begitu, betul tadi kata Bu Siti tadi, duk gitu nggak nyampe. Ketika sampai di tengah, tolong, dor, akhirnya jatuh si kuda-kudanya itu. Nah, karena jatuh mau loncat lagi nggak bisa, tinggal dipanah oleh pasukan Rasulullah. Allahu Akbar, panahnya meluncur. Dor. kena Pak Syafiq tolong. Kena masukannya kafir Quraisy itu ya, Dik ya. Dan ini Masya Allah sangat luar biasa. Tapi Dik, ada satu peristiwa. Akhirnya kemudian orang kafir Quraisy bilang gini, pasukan Muhammad, sini kamu. Kalau kamu berani berduel sama aku. Lalu kemudian salah satu orang yang paling kuat di antara kaum kafir Quraisy itu yang bernama Amr Ibnu Abdul, badannya tinggi besar, rambutnya gondrong, perutnya bergendong, celananya bolong-bolong. Mereka maju, panggil saja, Amr, maju cepat.
Siap, wahai jenderal, aku akan maju mengalahkan pasukan muslim. Pasukan kaum muslimu tidak mau kalah. Wah. Ada satu yang kemudian diutus oleh Rasulullah SAW untuk berduel. Tahu duel nggak, Dek? Enggak. Bahasa sopannya Tahu. ya. Tahu. Apa? Tahu. Berantem. Tahu, Berantemnya 1 lawan 1. Wah, umpamanya yang maju si Raja Zakia. Wah, Raja Zakia lah. Umpamanya sopo iki ya. Yang maju si Atta. Atta melawan Avicenna. Wah, tetet. Wah. Akhirnya apa, Cik? Si Amr ini maju, dia bilang, Siapa di antara kalian yang berani melawanku? Akulah orang yang paling kuat di sini. Lalu dari pasukannya Rasulullah SAW majulah sahabatnya Rasulullah yang juga menjadi khalifah yang keempat. Siapa beliau? Yuk, yang bisa angkat tangan, silakan jawab. Chatnya mati toh ya? Oh ya, nggak bisa ya. Ayo, siapa itu? Khalifah yang keempat. Ayo, siapa? Ayo. Ini dilanjutin aja, Pak. Skip aja, lanjut. Ya. Khalifahnya yang keempat siapa? Ayo. Beliau bernama Abi Thalib. Apa ngetes dulu nih? Siapa yang satu? Muhammad kan waktu itu sudah meninggal, digantikan oleh para khalifah yang pemimpin. Nah, pemimpinnya kaum muslimin. Yang pertama siapa? Kalau ada adik sholat tarawih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Bagi Bapak Ibu yang nyimak boleh dibantu putra-putrinya ya. Abu Bakar. Nah, boleh dibantu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak namanya Aisyah yang menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habis Abu Bakar siapa? Siapa, Ira? Umar. Kamu sini aja, gak usah jauh-jauh. Ya. Apa namanya? Yang kedua itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga siapa? Ayo. Utsman bin Affan. Ya, yang keempat, siapa? Siapa, Ira? Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Semuanya coba tepuk tangan buat Anda dan semuanya. Nah, Ali bin Abi Thalib lah yang kemudian maju untuk melawan si Amr ini. Ini berantemnya nggak kayak apa keroyokan, enggak. Ini betul satu face to face. Kok face to face? Ikan sama ikan ya jadinya. Face to face. Nah, muka sama muka. Yot, ting 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 ting. Duel satu. Kamu Ali tidak akan bisa mengalahkan aku. Siap, teng 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 teng. Siap. Ali cuma bisa menghindar. Set. Halo. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata ditebas. Bismillahirrahmanirrahim. Si Amr tadi kalah. Kalah. Nah, atas Ali kemudian memenangkan duel tersebut hingga kemudian puncaknya, masya Allah, terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Dan ketika itu Ananda semuanya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, pemenangan itu dimenangkan oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kemenangan itu semuanya Ananda, alhamdulillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kekuatan kepada kaum muslimin lewat Rasulullah untuk bekerja sama. Nah, gitu dong, untuk memperoleh kemenangan yang kemudian pada perang Khandaq itu Rasulullah SAW dan pasukannya memperoleh kemenangan. Alhamdulillah. Lanjut aja saat ini untuk pengetahuan aja ya. Lanjut. Nah, strategi komplit menghadapi kaum muslimin ini tadi udah Kak jelasin juga ya. Ini Kak skip aja. Nah, ini kedalamannya. Kedalaman part yang bangun. Nah, ini sampai kemudian ada sejarah yang mengatakan juga 5, ada juga yang 5. Tapi rata-rata ini lebarnya sekitar saya bulatkan jadi Jadi 5 ya. Kedalamannya sekitar 3 meter atau 4 meter.
Dan beberapa riwayat sejarah ada yang mengatakan 5 atau 8. Kita ambil tengah-tengahnya jadinya 8 itu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang kan bulan Ramadan. Nah, ini ada yang main petasan itu pula di rumahnya Kak di duluan tuh. Berarti kan sekarang bulan Ramadan. Maka Ananda semuanya, ayo umpamanya sedang Ramadan, ibu lagi masak kesusahan. Ibu bilang, "Nah, tolong bantu ibu." Kamu bantu. "Siap, Bu, aku mau bantu ibu." "Emang bisa bantu apa?" "Bantu masak." "Ibu, aku bantu ya." "Emang mau bantu apa?" "Masak air." Nah, boleh. Mau cuma masak air ya nggak apa-apa gitu kan. Terus kerjasama lagi apa? "Aduh, nak, ibu lagi repot." Ya, gendong yang kiri, gendong adik, yang kanan gendong bapak. Ibunya. Nah, akhirnya kamu bantu ibu bersihin rumah bantu orang tua, sehingga kemudian dengan kerjasama itu di pekerjaan di rumah jadi terasa ringan gitu dong. Persis seperti tadi ceritanya perang Honda. Siap bantu ayah ibu? Krik 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 krik. Ya. Siap bantu ayah, bantu ibu, siap. Jadi bulan Ramadan ini bukan berarti terus adik nyantai-nyantai itu kan, ngantuk tidur nggak boleh, apalagi tidur habis subuh. "Ibu, aku ngantuk." Wah, nggak boleh. Tetap harus semangat, iya kan? Termasuk dulu kan cerita yang di kelas itu ya Pak Safik ya, terjadinya perang Badar kan di bulan Ramadan. Iya nggak? Iya. Mereka nggak makan, nggak minum, harus semangat dong. Insya besok nih dari anak-anak The Green jadi muncul generasi-generasi yang luar biasa. Nih mana Aira nih mau jadi hafizah Al-Quran. Nggak apa-apa, doain anaknya sendiri. Terus Atta jadi calon profesor. Siapa lagi ya? Haikal, ini calon presiden. Wah. Papua jauh banget. Siapa lagi ya? Jihan. Wah, ini Jihan nih, calon hafizah Al-Quran juga. Kemudian Keisha. Wah, halo Keisha, udah mandi belum? Udah. Udah, alhamdulillah. Keisha, ini besok calon menantu. Menantu. Baik, Anda semuanya. Semoga di bulan Ramadan ini dari cerita itu menjadi inspirasi buat kita semuanya, terutama buat Kak Aam ya, dan keluarga dan kita semuanya, sehingga kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tentang perang Khandaq. Berarti Kak Aam besok aku bikin parit aja ya. Nanti kamu dimarahin sama ibu bikin parit. Ya, tapi waktu itu kan karena mau kondisi perang sehingga kemudian terjadilah perang Khandaq itu. Barakallah. Oke deh, dulu dari Kak Aam. Kalau ada mau ditanyakan, boleh subscribe di bawah sini ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya, betul. Oke, saya kembali kepada Bu Dwi. Kami persilahkan. Kak, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Keren sekali teman-teman. Cerita dari Kak Aam hari ini tentang materi apa teman-teman? Materi apa? Tentang perang. Masya Allah. Nih teman-teman, Budi mau dengar suara teman-teman semua nih. Coba dihidupkan dulu mikrofonnya nih teman-teman. Semuanya boleh dihidupkan mikrofonnya terlebih dahulu nih. Udah? Udah. Budi mau dengar sama-sama tapi keren untuk Kak Aam coba. Oke, semangat nih. Oke, tapi tidak berteriak ya. Nanti teman-teman sakit tenggorokannya. Siap? 1, yang paling keren siapa ya? 2, siap. 3, tepuk tangan A. Memang keren. Masya Allah ya teman-teman, yang sudah kisah yang disampaikan oleh Kak Aam tadi tentang perang Khandaq atau perang Ahzab, ya teman-teman. Nah tadi dari yang Kak Aam kira-kira nih kepada teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya silakan teman-teman, nanti oleh Kak Aam insya Allah akan dijawab. Oke, boleh yang mau bertanya boleh angkat tangannya teman-teman. Bapak Ibu Guru akan melihat teman-teman. Ayo yang ingin bertanya dipersilahkan.
Atau ada yang belum dipahami, atau ada yang ingin ditanyakan, yang masih penasaran tentang perang Khandak? Lu yang nak sama tanya, Kak, ini orang Melayu ya, Ma? Habisnya tuh dia bilang gila yang mau bertanya. Teman-teman boleh angkat tangannya nih yang mau bertanya. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham atau ada yang masih bingung atau ada yang penasaran dengan kisah perang Khandak, kira-kira boleh teman-teman. Siapa? Akila. Oke, ada Akila kata Pak Hafiz. Boleh Akila hidupkan mikrofonnya, teman-teman yang lain suaranya Ibu tadi ya. ketekan. Oh, ketekan. Oke, enggak apa-apa. Itu coba siapa yang mau bertanya selanjutnya? Ya, Rana ya? Rana mau bertanya? Oh, enggak. Bodoh tangan tadi kayak gitu. Oke, siapa teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Oh? Aira. Oke, ada Aira yang mau bertanya. Boleh, silakan ini mikrofonnya, ya. Oke. Coba pertanyaannya apa, Aira? Coba. Kenapa wanita nggak ikut perang? Oke. Boleh, Kak Am. Kenapa ya? Ini kamu sini aja, sini kayak kasih tahu. Gak usah jauh dia, betul. Ini pertanyaannya Masya Allah cerdas ya. Kenapa wanita nggak ikut perang? Emang nggak boleh ikut perang? Kira-kira boleh nggak wanita ikut perang? Ayo adik-adik. Tahu. Boleh nggak? Ya boleh lah, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, di dalam Islam wanita itu memang salah satu yang harus dilindungi. Kalau mau ikut perang, boleh. Tetapi wanita itu waktu terjadinya perang Khandak itu, mereka perangnya membantu para sahabat dalam menyediakan konsumsi makanan. Loh, itu apa? Bukan termasuk perang kan? Bukan termasuk jihad? Termasuk jihad deh. Mereka menyediakan makanan, minuman untuk mereka yang kerja bakti itu, membuat perang, membuat parit itu, mereka juga berjuang bersama dengan, walaupun nggak langsung ke medan perang, tapi mereka juga berjuang. Loh, kalau umpamanya gini sama, adik-adik lagi puasa, kan kita sedang berjuang. Yang masak di rumah siapa? Pembantu. Ibu apa pembantu? Ibu lah ya. Ibunya yang masak. Yang kerja siapa di rumah? Kan? Bapak kita kerja di luar, cari uang, cari rezeki, lalu ibu menyiapkan masakannya, makanannya. Itu juga berjuang. Nah, tadi kalau Kak Aira tanya, ya kok perempuan nggak ikut berjuang? Mereka ikut berjuang juga, Ananda. Berjuangnya tadi, menyediakan makanan, menyediakan dukungan untuk para laki yang berjuang yang kemudian terjadi pada di perang Khandak itu. Kira-kira begitu Aira. Nanti kalau kurang Kakak Aira belum puas, kesini aja ngopi sama ayah ya. Oke, Kak, jadi itu ya teman-teman ya, Kak Aira jawabannya kenapa perempuan nggak boleh ikut perang. Sebenarnya perempuan itu boleh ikut perang, cuma dalam bekerja sama ada banyak perannya yang bisa dilakukan selain ikut perang ini ya, perang ikut melawan musuh gitu. Ada peran yang lain yang bisa dilakukan yang termasuk juga dalam perjuangan. Oke, barakallahu fiik. Aira, pertanyaannya keren sekali. Selanjutnya nih, selain Aira ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Boleh angkat tangannya yang mau bertanya atau yang masih bingung atau yang Kenapa nih masih? Ada? Aku SD. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ada? Coba, Kak. Kak, punya teman-teman boleh Kak. Mana? Oh, Kak Aam punya pertanyaan buat teman-teman boleh. Oke, kalau begitu sekarang kamu yang tanya. Siap-siap. Siapakah nama tokoh yang memimpin pasukan kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah pada perang Khandak? Siapa nama pemimpinnya? Ayo. Ayo teman-teman yang bisa angkat tangannya.
Ayo. Krik 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 krik. Siapa yang bisa? Siapa? Jeng jeng jeng. Siapa yo? Siapa Masa Aira yang lain lah. Oh, oke, coba Safia. Salah. Ya, coba Safia angkat tangan. Boleh suaranya agak kuat Safia. Siapa? Sofia. Iya betul, barakallah. Namanya Abu Sofyan atau Abu Gosok. Abu Sofyan ya. Karena beliau jangan beliau ya. Karena dia itu paling benci sama Rasulullah. Selain Abu Sofyan, ada juga Abu Lahab. Kemudian mereka sangat suka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ada yang menyampaikan bahwa di salah satu kuburannya Abu Sofyan itu kalau ada di kesana, itu sampai sekarang kalau kita kesana itu baunya, ya Allah, bau busuk. Baunya sungguh sangat menyengat. Kenapa? Karena kita saja pengen ketemu Rasulullah, kita saja pengen dapat syafaatnya Nabi, kita saja pengen mencium Rasulullah, pengen ketemu salaman sama Rasulullah, pengen bareng-bareng di surganya sama Rasulullah. Malah Abu Sofyan ini malah memusuhi, bahkan pengen naudzubillah, pengen sampai menghilangkan nyawanya Rasulullah, pengen membunuh Rasulullah. Namanya Abu Sofyan. Ya, terima kasih Sofia yang sudah menjawab pertanyaannya ya. Saya doakan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu ya Safia jawabannya. Tadi Safia sudah keren, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kaam. Ternyata nama pemimpin kaum kafir yaitu Abu. Sekarang Kaam tanya lagi nih, ayo. Siapkan nih teman-teman pertanyaan Kaam yang tanya nih. Siapakah nama sahabat Nabi yang berperang satu-satu melawan Amr ibnu Abdul? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Boleh angkat tangannya teman-teman. Ya, Eca mau coba jawab ya, Eca? Oke, boleh dihidupkan mikrofonnya, Eca? Ya, boleh dihidupin. Namanya Ali bin Abi Thalib. Eca? Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Sepertinya Eca masih bingung ya. Nah, kita coba teman-teman yang lain. Siapa yang mau mencoba menjawab? Pertanyaan dari Kak Aam. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Dennis mau menjawab? Oh, enggak. Apa? Siapa nih teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Am yang tadi? Kalau yang satu lagi nih, kalau nggak ada yang tanya, Kak Am tanya ganti. Siapakah nama musuhnya Ali bin Abi Thalib? Siapa, Dik? Siapa teman-teman? Nggak tahu. Yang tadi melawan itu teman-teman. Amr namanya Amr ibnu Abdul. Oke, dan teman-teman ada lagi teman-teman. Ada? Sudah, tidak ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, coba Bu Dwi nih sekarang yang bertanya nih sama teman-teman. Bisa jawab. Saat perang Khandaq, berapakah jumlah pasukan dari kaum musyrik atau kaum kafir, teman-teman?
Ada yang bisa menjawab? Ayas? Oke, boleh Ayas dihidupin mikrofonnya. Berapa jumlahnya Ayas? 10.000. Berapa? 10.000. 1.000? 10.000. Oh, 10.000. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah tepat ya? Jadi jumlah pemilihan kelompok musik itu sebanyak 10.000 orang. Nah, ada lagi 10.000 orang. Ada lagi teman-temannya. Kalau tidak ada berarti kita stopkan dulu. Ada? Dari Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Nah, teman-teman, kalau tidak ada berarti untuk kegiatannya. Satu lagi Bu Dwi, ini belum selesai. Satu lagi, Kak kasih satu Iya, lagi. boleh, Ya. Kak. Ayo, apa pelajaran penting dari perang Honda? Kita suruh apa? Ayo, apa ayo? Hah? HP kakak nak dipakai. Oh, HP-nya mau dipakai. Oke, boleh berarti ya. Ya, boleh ya. Oke, siapa nih teman-teman yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Aam? Pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita perang Honda? Ada? Ada yang mau mencoba menjawab? Udah lapar. Ada? Ayo. Kerja. Jawabannya adalah, oh ada Suryani. Coba Suryani. Kerja sama. Boleh hidupkan Pintar. mikrofonnya. Kerja sama. Apa Surya? Wah, itu lain jawab. Oke, barakallahu fiik. Jadi bekerja sama ya. Barakallah. Sudah tepat teman-teman. Ada lagi? Ayo teman-teman, sebelum berakhir, kalau mau teman-teman ada yang ditanyakan, boleh ditanya ini kepada Kak Aam. Tadi Aka mau tanya ya, Kak Aam suku apa? Di sini panas mau hujan nih kayaknya. Ada? Ada yang mau bertanya? Kan selesainya, Bu. Kayaknya malu-malu deh. Kapan Tapi yang jelas Ananda semuanya, satu yang harus diamalkan. Kerjasama di rumah maksudnya apa itu? Bantu ayah ibu menyelesaikan pekerjaan. Jangan cuma main-main aja ya. Itu. Oke, nah teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita stopkan dulu nih teman-teman untuk kegiatan hari ini. Nah teman-teman, tadi Kak Am sudah memberikan ilmu atau kita kepada kita semua tentang sebuah kisah yang sangat keren nih teman-teman, tentang perang Honda. Nah teman-teman, kita ucapkan apa kepada Kak Am? Terima kasih. Sama-sama Ananda, barakallah. Semoga kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kak Am, mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah dan kekurangannya. Barakallah semua. Barakallahu fiik, syukron Kak Am atas informasinya, atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa difoto. Oke, nah teman-teman, jadi dari kisah ini kita bisa mengetahui teman-teman kerjasama itu sangat penting ya teman-teman ya. Dalam salah satunya dalam perang itu juga sama teman-teman. Walaupun semuanya tidak ikut perang, tapi perempuan maupun laki-laki punya perannya masing-masing. Seperti perang Khandaq tadi, ada yang bertugas untuk menggali parit, ada yang bertugas untuk menyiapkan makanan. Jadi itu juga bentuk kerjasama. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam sebuah misi atau dalam sebuah pekerjaan, hendaknya kita bekerja sama. Di dalam keluarga juga seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak tadi.
bisa membantu ayah, bisa membantu bunda, saling bekerja sama. Ya, teman-teman? Oke, nah untuk kegiatan hari ini karena juga sudah selesai dan teman-teman juga tidak ada yang bertanya, kita tutup bersama-sama untuk kegiatan hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Barakallahu fiik untuk kerjasamanya hari ini. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Dadah Terima teman-teman. kasih Kak Am. Terima Salam kasih kakak. teman-teman. Kamu harus ingat ya. Dadah.